Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di ibadah online PRMI Minggu 6 Desember 2020. Mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersaat teduh, kita mau minta Tuhan menenangkan hati kita dan mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah hari ini. Bapa, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tidak terasa 1 bulan lagi Tuhan di tahun 2020 akan kami lalui. Menyongsong tahun yang baru di 2021. Begitu banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kami. Bapa, saat ini kami ingin datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kiranya melalui puji-pujian, firman Tuhan yang kami dengarkan, persembahan yang kami persembahkan kepadamu, boleh menjadi satu persembahan yang indah bagi nama Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya ajak kita semua naikkan sebuah pujian. Allah sumber kuat kita. Allah adalah sumber kekuatan kita sampai kapanpun. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk naikkan sebuah pujian yang mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita. Dia Juru Selamat dunia, Dia Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita.
Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman PRMI yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Cistela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan untuk kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Tolong sertai kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan Tuhan jagai kami dari segala macam gangguan ataupun distraksi yang dapat menghalangi kami untuk menerima berkat dari Tuhan lewat firman-Mu yang diberitakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memimpin kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman PRMI Shalom. Teman-teman, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Dan tema yang diberikan oleh para pengurus untuk Cistela bawakan pada hari ini adalah Peace of Mind. Sebuah tema yang sangat menarik, sekaligus sangat menantang buat setiap kita, buat kamu dan juga buat Cistela untuk benar-benar bisa merasakannya di masa pandemi seperti ini. Karena yang terjadi seringkali di masa pandemi ada banyak sekali pikiran-pikiran yang menggelisahkan kalian dan termasuk juga Cistela. Ada banyak hal yang membuat kita mau nggak mau memikirkan hal-hal yang tadinya tidak terpikir. Kalau dulu kamu bisa berangkat pergi ke sekolah, lalu kemudian kamu pulang sekolah, kalau nggak terlalu betah di rumah, kamu bisa jalan-jalan ke mall, atau kamu diem lamaan ambil ekskul lah, atau ngambil ngapain di sekolah, kamu pokoknya tidak terlalu sering di dalam rumah. Dan di dalam kondisi yang sekarang, yang terjadi tidak bisa seperti itu. Kamu belajar dari rumah, kamu beribadah dari rumah, lalu kemudian ketika rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, ada kondisi-kondisi yang menggelisahkan kamu dengar orang tua berantem, kamu dengar saudara-saudara kamu ribut satu sama lain, ujung-ujungnya ada banyak hal yang terpampang di mata yang mau gak mau pada akhirnya menggelisahkan hati kamu dan kamu pikirin. Dalam kondisi seperti itu ada istilah yang muncul overthinking. Nah teman-teman, overthinking ini adalah pikiran yang terlalu over, pikiran yang terlalu banyak. Kalau kalian lihat di slide, gambarnya adalah otak manusia kalau digambarkan yang overthinking itu tuh jelimet seperti yang ada di gambar. Yang mana ujungnya berakhir di mana nggak jelas. Ada banyak banget yang dipikirin, dari sini mikir ke sini bercabang. Nah teman-teman, waktu kita ngelihat gambar itu aja dan ngebayangin itu yang terjadi di otak kita, mungkin kita akan berkata, gila hidup itu capek banget ya. Rasanya tuh melelahkan sekali, ngelihatnya aja udah puyeng, apalagi waktu otak kita memikirkan itu semua. Dan teman-teman, kalau kita melihat dampak overthinking yang lebih jauh itu adalah yang sangat melelahkan, kita sebut di dalam psikologi itu ada gangguan mental yang dinamakan seperti gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Atau ada juga yang disebut sebagai gangguan mood atau mood disorder, gangguan emosi. Yang berujung pada depresi, penyalahgunaan obat tidur, karena ketika banyak pikiran gak bisa tidur, insomnia, tidurnya udah kayak kalong, harus sampai badannya tuh capek banget, baru bisa blek tidur, dan ketika tidur pun bisa jadi terbangun, terganggu sama mimpi buruk, karena pikirannya masih bekerja pada waktu tidur.
Dan teman-teman, pada akhirnya itu berujung kepada depresi dan muncul lagi pikiran-pikiran, buat apa saya hidup? Aku pengen mati aja deh gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita berkata bahwa hidupku itu begitu melelahkan, ada banyak kejadian-kejadian yang membuat diri saya saat ini itu jadi kayak orang yang overthinking, apa yang harus saya lakukan? Nah Cistela mau kita belajar dari firman Tuhan, hari ini Cistela bacakan buat kalian dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teman-teman, ini satu nubuatan yang Tuhan berikan buat bangsa Israel lewat seorang nabi yang bernama Yesaya. Teman-teman, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan janji Tuhan akan memberikan Mesias itu ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Nah teman-teman, yang terjadi adalah Yesaya menubuatkan ini pada masa Israel sedang hidup di dalam masa pembuangan. Artinya mereka itu lagi terserak, tercerai-berai ke banyak sekali daerah. Mereka mungkin mereka merindukan kampung halaman mereka, tanah Kanaan tempat mereka, dan seterusnya. Hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kesulitan. Di dalam kondisi seperti ini, yang terjadi adalah janji Allah itu diberikan. Dan betul terwujud, tetapi terwujudnya itu 500-an tahun setelah nubuatan ini terjadi. Teman-teman coba bayangin ya, kita semua berharap COVID akan segera berlalu. Tetapi kalau seandainya ratusan tahun baru berlalu, misalnya kayak begitu, betapa melelahkannya. Tapi yang dialami bangsa Israel adalah mereka mendapatkan penghiburan, memegang janji Tuhan akan hadirnya Mesias. Nah teman-teman, saya mau ajak kita untuk melihat posisi damai yang sesungguhnya gitu ya. Kalau kalian lihat di slide, asal kata dari kata damai itu berasal dari bahasa Ibrani shalom. Nah teman-teman sering banget dengar kata shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Shalom itu artinya utuh, sehat, tidak ada yang hilang, komplit. Gitu. Nah teman-teman, waktu kita seringkali mengucapkan kata shalom sebagai sapaan, kita tuh sedang mendoakan bahwa damai sejahtera itu turun kepada orang yang salamnya sedang kita ucapkan. Ya. Nah teman-teman, masalahnya adalah waktu kita jatuh ke dalam dosa, nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, kita hubungannya terpisah dari Allah. Kalau kalian lihat di gambar gitu ya, manusia dan Allah itu terpisah. Manusia itu bukan hanya nenek moyang kita Adam dan Hawa, tetapi kamu dan saya sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, kita terpisah. Kalau seandainya Allah itu adalah damai sejahtera itu sendiri, kalau tadi kita baca bagiannya adalah Raja Damai, sumber damai sejahtera itu berasal daripada Allah itu sendiri. Sekarang ketika manusia terpisah dari Allah akibat dosa, artinya manusia kehilangan damai sejahtera. Tidak ada lagi damai. Hidup manusia ada di dalam kekacauan besar. Bukan hanya terputus dari sumber damai, tetapi manusia dengan sesama manusia itu mengalami kekacauan ketika egonya masing-masing berusaha untuk diutamakan. Yang penting keinginan gue, yang penting kemauan gue, yang penting apa yang gue inginkan, gue harapkan itu tercapai, bodoh amat sama orang lain. Sehingga ujung-ujungnya muncul kejahatan, muncul pertengkaran, dan berbagai macam hal-hal yang buruk lainnya. Tidak ada damai di dalam dunia. Kalau kalian baca tadi Yesaya, yang tadi Cisera cuma bacain satu ayat, tetapi kalau kalian baca di depannya itu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Manusia itu penuh sekali dengan kekacauan, tidak ada damai di bumi. Dan teman-teman, Yesus datang, kita merayakan Natal sebentar lagi gitu ya, merayakan hari Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang berseteru satu sama lain, dan Tuhan Yesus juga ingin kita memiliki relasi yang damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, Yohanes pasal 14 ayat 27 ada di slide, Cisera bacain. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja Damai, dia yang bisa memberikan damai itu sendiri. Teman-teman, dunia itu bisa memberikan damai tetapi sifatnya sementara. Karena dunia itu
tidak kekal, dunia itu fana, dunia itu sementara. Jadi dunia mungkin bisa memberikan ketenangan, damai yang sifatnya sementara. Sebagai contoh, kalau sekarang kita keluar rumah kita rada deg-degan, rada cemas dengan yang namanya COVID-19. Tapi nanti kalau ada vaksin masuk, lalu kemudian pada udah disuntik-suntik sama vaksin, mungkin kita akan lebih pede keluar rumah. Bahkan mungkin lebih pede suatu saat kita nggak pakai masker ataupun tidak lagi melakukan social distancing di area umum. Tetapi kita kalau kita berkata seperti itu, wah enak ya, damai lagi ya keadaan seperti dulu. Tapi teman-teman, coba bayangkan, seiring dengan waktu akan ada muncul lagi tantangan-tantangan baru, kesulitan-kesulitan yang baru yang harus dihadapi oleh umat manusia. Dan ada pada satu titik tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang bisa menolak datangnya kematian. Gak peduli seberapa lu kaya, gak peduli seberapa lu pinter, seberapa lu bertalenta dan berbakat menjadi orang yang sukses di dalam dunia, punya kedudukan yang tinggi, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak datangnya kematian. Nah teman-teman, Yesus berkata damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena dunia memberikan ketenangan sementara. Besoknya muncul lagi kasus, besoknya bisa jadi ada tantangan baru. Tapi Yesus memberikan apa yang tidak bisa dunia berikan, yaitu sesudah kematian yang akan dialami oleh semua orang, kita akan mengalami kehidupan bersama dengan Kristus di surga selamanya. Itu tidak bisa ditawarkan oleh dunia, itu hanya bisa diberikan oleh Kristus, Raja Damai yang sejati. Nah pertanyaannya adalah, waktu bulan Desember ini kita merayakan Natal, Yesus lahir ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai bayi gitu ya. Teman-teman, apakah Yesus itu ada di dalam hati kamu? Sudahkah Yesus itu lahir di dalam hati kamu? Kita bukan merayakan Yesus yang lahir ke dalam dunia lagi, tetapi apakah Yesus itu pernah lahir di dalam hati kamu dan Yesus itu hidup di dalam hati kamu. Teman-teman coba lihat gambar yang ada di slide. Ini adalah lukisan yang memenangkan hadiah dari perlombaan lukis di Amerika. Temanya damai. Dan ini menang jadi juara 1. Teman-teman waktu kita ngomongin soal damai dan kita lihat lukisan itu, mungkin kita akan bertanya apanya yang damai gitu ya. Waktu kita lihat lukisan itu yang terbayang adalah gelap, ada petir, ada suara gemuruh air terjun, dan suasananya tidak menggambarkan kedamaian. Butuh mata yang jeli, butuh fokus untuk bisa menemukan ada damai di tengah badai seakan-akan, di tengah hujan menderu ataupun kilat yang sabung menyambung dengan suara petir yang menggelegar. Butuh mata yang jeli untuk melihat, teman-teman kalau di zoom gitu ya, di tengah-tengah tuh ya, kalian lihat di slide, itu tuh ada burung, ada induknya, ada anak-anaknya. Dan mereka begitu tenang di tengah-tengah badai yang ada di luar. Di dalam sarang itu anak-anaknya bisa tidur tenang di bawah kepak sayap ibunya. Induk burung ini melindungi anak-anaknya dan anak-anaknya merasakan tenang, damai, di antara suara petir yang menggelegar, hujan, lalu gemuruh air terjun dan lain-lain, mereka bisa tenang. Teman-teman, ini mencerminkan dalam kehidupan kita, damai itu bukan artinya segala sesuatu tuh fine-fine aja, baik-baik aja, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun. Kalau Yesus ada di dalam hati kamu, maka kamu akan bisa merasakan damai itu sendiri. Karena sumber damai adalah Kristus, dan damai yang Yesus berikan itu tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Karena Yesus menjamin sesuatu yang kekal, yang aman di dalam kekekalan. Jadi waktu kita hidup di dalam kesulitan, ada tantangan, ada masalah, kita akan tahu, oh ini cuma sementara. Habis ini nanti kita akan mengalami hidup kekal bersama dengan Kristus. Sehingga hati kita tenang di tengah badai yang menggelora seperti itu. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Nah teman-teman, Cistela mau bagiin tips sebagai penutup gitu ya. Kalian cukup ingat, peace of mind, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peace of mind dalam hidup ini. Roma 14 ayat 19 Cistela bacain buat kalian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Teman-teman, ada kata kita mengejar, ada bagian partisipasi dari diri kita untuk bisa mendatangkan damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Dan itu Cistela bagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu adalah kita perlu untuk terima Raja Damai di dalam hati kita.
Izinkan Raja Damai yaitu Yesus itu lahir di dalam hati kamu, bukan cuman lahir ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang silam, tetapi lahir secara pribadi di hati kamu. Teman-teman, mungkin di antara kita itu kalau dibagi menjadi dua golongan, kita akan terbagi menjadi golongan Petrus ataupun Paulus. Kenapa Cistella gambarkan seperti itu? Cistella termasuk yang mirip dengan Petrus, yang kalau ditanya, kapan kamu percaya dan terima Yesus masuk ke dalam hati kamu? Petrus mungkin akan bingung. Kapan ya? Pokoknya di antara 3,5 tahun waktu gue ngikutin Yesus sebagai guru tuh, gitu ya. Tapi momen kapannya kemungkinan Petrus nggak inget. Tapi kalau Paulus, kapan kamu terima Yesus? Paulus bisa langsung bilang, waktu dalam perjalanan ke Damsik, Yesus menjumpai aku, Yesus menyapa aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku, itu timing yang gue inget gitu ya. Teman-teman, kita mungkin terbagi menjadi dua golongan seperti itu. Artinya, kalau kamu pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kamu, kamu undang Yesus masuk dalam momen KKR, lu mungkin inget, gue terima Yesus waktu pengkhotbah si A itu nantang, terus gue maju untuk ngambil tekad dan seterusnya. Tapi ada yang dari kita itu dibesarkan dari keluarga yang mungkin keluarga Kristen, dari kecil lu udah ikut sekolah minggu, udah kenal yang namanya Tuhan Yesus, seperti Cistella. Tetapi teman-teman, perlu ada momen di dalam hidup kita, satu kali seumur hidup itu kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Cistella nggak ingat kapan waktunya, tapi Cistella ingat itu terjadi waktu Cistella SMA. Cistella nangis di loteng di kamar sendirian, Cistella merasa bahwa aduh gue itu buruk banget, gue berdosa banget, gue udah melayani Tuhan, teraktif di gereja sejak remaja, tetapi ujung-ujungnya gue merasa bahwa itu ternyata untuk memuaskan ego diri gue sendiri gitu. Dalam kondisi seperti itu teman-temanku yang terkasih, Cistella sadar sekali bahwa Cistella butuh Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan Cistella undang Yesus masuk ke dalam hati Cistella secara pribadi. Bukan Tuhan dan Juru Selamat dunia, tapi Tuhan dan Juru Selamat Cistella secara pribadi. Teman-temanku yang terkasih, pernahkah ada momen Yesus lahir di dalam hati kamu, kamu undang Yesus masuk ke dalam hati kamu secara pribadi? Yesus masuk ke dalam hati kamu secara pribadi sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu butuh partisipasi dari kamu untuk lakukan bagian kamu. Kamu undang, karena Yesus bukan pencuri, dia dobrak pintu hati kamu seperti itu, enggak. Yesus ketuk dan kadang-kadang ketukannya itu perlahan sekali. Sehingga kamu perlu untuk membukakan pintu hati kamu untuk undang dia masuk ke dalam hati kamu. Satu kali seumur hidup, tidak terus-terusan tiap kali KKR, lu terima lagi Tuhan Yesus, terima lagi Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus enggak keluar masuk dari hati kamu seperti setrikaan. Tapi satu kali seumur hidup kamu lakukan, Yesus berdiam di dalam hati kamu. Tapi teman-teman, poin yang kedua yang ingin Cistella sampaikan adalah bukan hanya terima, undang Raja Damai itu hadir di dalam hati kamu, lahir di dalam hati kamu. Yang kedua adalah kamu hidup di dalam firman Tuhan dan doa. Kenapa bagian ini penting? Teman-temanku yang terkasih, kita hidup di dalam dunia ini ada banyak badai tantangan yang silih berganti itu hadir. Terima Yesus satu kali seumur hidup namanya lahir baru. Tetapi sesudah itu kita menjalani hidup baru. Karena kita nggak langsung diangkut ke surga. Kita masih hidup di dalam dunia, ngadepin situasi-situasi di sekitar, dan seringkali kita adalah manusia yang pelupa. Kita perlu terus-menerus diingatkan, kita mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana kita berdoa, mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Damai pikiran yang melampaui segala akal. Jadi saya mau kasih lihat tokoh yang beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, itu sempat masuk ke dalam berbagai macam berita gitu. Namanya Aldi Novel Adilang, dia umur 19 tahun. Teman-teman, dia ini dikontrak 2 tahun untuk nyalain lampu, nyalain lampu rompong tuh di laut, malam-malam tiap malam dia harus nyalain. Jadi dia tinggalnya tuh di rumah rakit. Itu kalau kalian lihat di slide ada gambarnya, rumah rakitnya kayak gitu tuh, gitu ya. Rumah rakit kecil, lalu kemudian dia terus-terusan ada di laut selama beberapa, misalnya seminggu atau 2 minggu ada orang yang datang nganterin makanan dan lain-lain. Itu di tengah lautnya sekitar 160 km dari pantai, jadi lumayan jauh gitu ya, pantainya nggak kelihatan. Dia stay aja di situ. Ini di daerah Sulawesi Utara. Pada satu kali itu ada badai yang begitu besar sehingga akhirnya rumah rakit dia tuh hanyut. Talinya itu putus sehingga hanyut. Berjalanlah, berlayarlah dia di Samudra Pasifik pakai itu rumah rakit yang kecilnya kayak begitu tuh gitu ya. Nah teman-teman,
Di dalam rumah rakit itu dia punya persediaan makanan dan lain-lain, tetapi nggak bisa tahan lama gitu ya. Nggak bisa tahan lama, yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah masalah air minum gitu. Kita berpikir kadang-kadang mungkin karena kita orang kota, tidak hidup di laut gitu ya, kita akan berkata itu kan banyak air gitu ya. Tapi permasalahannya air laut itu bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi begitu saja. Karena kita naturnya membutuhkan air tawar. Kalau kita masuk banyak air laut, itu justru akan banyak merusak organ-organ tubuh kita. Nah itu yang dialami oleh Aldi. Teman-teman bayangkan di usia 19 tahun, mentok umur 20 tahun aja belum, mungkin kalau kita bandingkan dengan kita, itu baru masuk kuliah tingkat 1 gitu ya, baru lulus dari masa-masa SMA, harus lepas di laut yang begitu, nggak ada siapa-siapa, dan alat komunikasinya dia itu tidak mendapatkan sinyal, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia benar-benar mengalami yang namanya kesendirian, terpisah dari orang tuanya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia cukup merasakan yang namanya ketakutan. Dia lihat stok makanannya, dia berusaha untuk membagi sampai kemudian dia merasa mungkin karena udah sering di laut dia punya feeling gitu ya, dia bisa tahu kayaknya nih bentar lagi bakalan hujan nih gitu ya. Jadi dia siapin wadah banyak-banyak, dia mau tampung air hujan, air tawar. Dan ketika dia udah dapat air tawar itu, dia sampai membatasi, mendisiplin diri dia untuk minum air itu sehari cuman 3 teguk. Tapi air itu tetap habis di hari ke-45. Jadi bayangin ya teman-teman, 45 hari terkatung-katung dia harus lebih banyak berada di luar supaya dia lihat ada kapal yang lewat enggak, dia mau teriak-teriak minta tolong. Kalau dia ada di dalam, enggak kelihatan kapal lewat. Kalau kalian lihat tuh rumahnya ada yang bagian sebelah dalam. Tapi kalau dia di luar itu panasnya luar biasa, laut itu lebih panas daripada di daratan. Dan kondisi yang terjadi adalah begitu dia keluar, dia juga bukan cuma berhadapan dengan cuaca, dia ngeliat tuh ada ikan-ikan hiu lewat gitu ya, berenang-berenang di sekitar rakit, nungguin mungkin kapan ini rakit tenggelam gitu kan. Teman-temanku yang terkasih, Aldi mengalami banyak sekali emosi-emosi sampai akhirnya ketika dia kehausan seperti itu, belum termasuk bahan makanannya. Dia sampai akhirnya harus makan ikan mentah karena bahan bakarnya juga habis. Dia nggak mungkin bakar rakitnya, gimana caranya dia ngambang terus gitu ya, karena dia nggak tahu kapan pertolongan itu akan datang. Tapi teman-teman, di dalam kondisi yang seperti itu, Aldi sempat berpikir lebih baik gue mati aja. Buat apa sih gue hidup? Ini begitu menakutkan, ini begitu melelahkan, dia sudah hilang arah. Tapi dalam kondisi kayak gitu, Aldi kalau kalian lihat tuh ya, saya baca di Detik sampai kasih judul Alkitab selamatkan Aldi dari bunuh diri saat hanyut di laut. Jadi dia hanyut itu selama sekitar 49 hari dan teman-teman, apa yang Aldi lakukan? Aldi baca Alkitab, Aldi berdoa, Aldi kembali dikuatkan oleh Tuhan. Dan dia akhirnya terpaksa minum air laut, tapi dia celup pakai kaosnya, terus dia isep supaya nggak langsung minum air laut yang merusak organ tubuh dia secara langsung seperti itu. Teman-temanku yang terkasih, pada akhirnya Aldi selamat. Tetapi sesungguhnya yang menyelamatkan Aldi sebelum kapal datang itu adalah Alkitab. Kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia hidup di dalam firman Tuhan dan bergantung pada kekuatan Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan dan doa tidak bisa seminggu sekali, tetapi harus setiap hari kamu lakukan. Mari teman-teman, rasakan peace of mind itu di dalam hidup kita, khususnya menjelang Natal ini. Tanya sama diri kamu, sudahkah aku merasakan Yesus lahir kembali di dalam hatiku menjelang Natal ini? Dan sudahkah aku hidup lewat kebenaran firman Tuhan dan doa-doa setiap hari, bukan seminggu sekali di gereja? Teman-teman, ada satu quote yang sangat bagus, "No Jesus, no peace." Mengenal Yesus, mengenal damai. Tapi kalau diplesetin sedikit, no Jesus, no peace. Tidak ada Yesus, maka tidak ada damai. Dunia hidup di dalam kekacauan, tidak ada damai. Tetapi mau nggak kamu sebagai anak-anak Tuhan bersama dengan Cistella, kita bukan terseret sama kegelisahan dunia, kekacauan dunia, tapi kita tarik orang-orang yang ada di sekitar kita untuk merasakan damai yang telah kita rasakan terlebih dahulu. Cistella ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami. Memasuki bulan Desember, bulan di mana kami merayakan Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang silam. Tuhan tolong kami untuk kembali merefleksikan dalam hidup ini,
Sudahkah Yesus itu lahir dalam hati kami secara pribadi? Bukan hanya lahir bagi dunia, tapi bagi diri kami masing-masing ya Tuhan. Karena Yesuslah sumber damai sejahtera. Yesuslah Raja Damai itu. Tanpa Yesus, hidup kami tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian. Karena damai yang ditawarkan oleh dunia adalah yang bersifat sementara, yang fana. Dan ujung-ujungnya tidak ada satupun dari antara kami yang bisa mendapatkan kedamaian kekal, kecuali kami memiliki Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu bagi mereka yang belum pernah menerima Kristus dalam hatinya. Lembutkan hati mereka dan tolong mereka untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah pernah mengundang Yesus masuk. Tetapi mereka mengalami kekacauan, ketidakdamaian, overthinking di dalam hidup ini, kegelisahan memasuki masa pandemi. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mengajarkan setiap anak-anak-Mu untuk hidup di dalam firman Tuhan dan berdoa di dalam hidup ini. Sehingga kami belajar menghadirkan Kristus, merasakan kembali hadirat Kristus lewat kami baca firman Tuhan dan berdoa. Tuhan sertai setiap anak-anak PRMI supaya sungguh-sungguh boleh mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menolong kami untuk semakin berserah dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, ataupun juga men-scan QR Code yang ada di layar. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan, menguatkan kami dan mengajar kami. Bapa, saat ini kami ingin datang membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau yang mau suci dan kuduskan, kiranya persembahan ini boleh menjadi satu persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita mau mengecap kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan puja ini sekali lagi dulu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Halo teman-teman PRMI dimanapun kalian berada, sungguh bersuka cita kita bisa kembali beribadah bersama-sama di PRMI online pada hari ini. Teman-teman, pada saat ini saya ingin memberikan warta untuk kita semua.
Yang pertama adalah secara khusus hari ini, minggu ini teman-teman, kita ada perjamuan kudus. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut kelas katekisasi dan sudah dibaptis, teman-teman bisa mengikutinya setelah ini melalui ibadah di MYC dan juga di KU2. Jadi teman-teman yang sudah dibaptis, saya ingatkan kembali untuk bisa mengikuti perjamuan kudus dari rumah dengan mengikuti ibadah di MYC ataupun di Kebaktian Umum 2. Lalu kita juga mau berterima kasih untuk Cistela yang sudah membawakan khotbah untuk hari ini. Kiranya hari ini kita terus dikuatkan dan kita boleh mendapatkan damai di hati kita bersama dengan Tuhan. Dan tema minggu depan kita ialah The Greatest Love yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan teman-teman diundang untuk terus mengikuti ibadah di PRMI setiap hari Minggu jam 8 pagi. Lalu teman-teman, kita di Desember ini ada acara spesial. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati, kita mau bersama-sama untuk merayakan acara Natal dan juga hari ulang tahun PRMI yang ke-41 dan pembicaranya begitu spesial yaitu Pastor Sidney Mohede. Jadi teman-teman diundang semua untuk mengajak teman-teman, mengajak keluarga untuk bersama-sama mengikuti ibadah di PRMI. Oke, itu aja warta dari saya. Mari kita sama-sama tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami terus boleh beribadah ya Tuhan. Kami sungguh rindu, kami boleh bersama-sama beribadah, kami sungguh rindu Tuhan menyapa hati kami ya Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan memberikan kedamaian di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah seperti ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh hidup berdasarkan anugerah Tuhan saja dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang masih dilanda wabah pandemi, kiranya Tuhan yang boleh terus menolong bangsa dan negara kami, bahkan semua orang yang mungkin mengalami rasa takut, cemas, khawatir, dan kesusahan oleh pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami bersatu hati kiranya Tuhan yang boleh memperbaiki, memperbaharui, bahkan Tuhan yang boleh menyembuhkan untuk setiap orang yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Dan wabah ini boleh secepatnya dikendalikan oleh vaksin ya Tuhan. Tuhan pimpin sertai untuk setiap proses yang ada. Dan kami mau berdoa ya Tuhan di bulan Desember ini, kami sungguh bersyukur kami bisa masuk ke dalam bulan Desember, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, studi kami ya Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan yang boleh jaga, berikan kami kesehatan, Tuhan terus yang boleh cukupkan untuk segala kebutuhan kami, bahkan ketika kami mengalami pergumulan ya Tuhan di dalam keluarga ataupun di dalam pribadi kami masing-masing, apapun itu yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan saja yang boleh menguatkan kehidupan kami, bahkan Tuhan sendiri yang boleh membukakan jalan keluar bagi kami, untuk kami boleh keluar ataupun menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di PRMI minggu depan.